sekarang kita coba panggil das. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selamat jumpa kembali di channel saya, Sultan Hasanuddin. Kali ini saya akan membahas masih seputar di aplikasi Upsheet ya. Kini sudah pertemuan yang ketiga. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan menu-menu yang ada di aplikasi kita. Kemudian sekarang akan membahas tentang bagaimana caranya meng-create PDF atau membuat PDF dari hasil data-data yang sudah diinput ke aplikasi kita. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Bagi teman-teman, jangan di skip video ini agar tidak gagal paham. Kita lanjut seperti biasanya, kita buka spreadsheet-nya terlebih dahulu. Ini kemarin sudah kita simpan di folder belajar ini. Kemudian saya buka untuk Google Sheet-nya. Ini sudah kita buka. Nah, sekarang karena pembahasan pada kali ini fokus kepada bagaimana cara meng-create PDF-nya atau bagaimana cara membuat PDF-nya dari hasil inputan data yang sudah masuk kepada aplikasi kita, maka terlebih dahulu teman-teman menyediakan template-nya. Nah, kita sekarang sudah menyediakan terlebih dahulu. Bagi teman-teman, kalau misalkan ingin membuatnya, maka buatlah template terlebih dahulu sesuai dengan aplikasi atau data-data yang kita buat kemarin. Seperti contoh, ada nomor urut, NISN, nomor KK, NIK, dan lain sebagainya. Template-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buat seperti ini nanti di Google Dokumen ya. Di Google Dokumen buatnya bisa teman-teman buat di sini dengan cara klik kanan di sini, kemudian klik Google Dokumen ini. Karena saya sudah membuatnya di sini sudah ada. Lalu bagaimana dengan rumus-rumus ini? Kita akan sedikit nanti akan bahas di pertengahan langkah-langkahnya ya. Nah, seperti ini. Ini ada rumus seperti ini. Artinya ini harus sama dengan yang ada di Google Sheet-nya ini. Seperti contoh, saya contohkan terlebih dahulu sedikit ya teman-teman. Ini ada NISN, maka di template-nya itu juga NISN rumusnya seperti ini. Jangan lupa harus ada tanda seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalau kita sudah punya file PDF seperti ini, maka kita langsung buka ke Upsheet-nya ya. Kita buka di Upsheet-nya. Nah, ini sudah ada, kita buka Upsheet-nya. Nah, langkah pertama, automation, new bot. Ini teman-teman, langsung new bot, artinya kita buat robot baru. Kemudian robotnya itu saya kasih nama, buat teman-teman bebas ya, mau dikasih nama apa saja di sini. Saya kasih buat PDF, terserah teman-teman mau dikasih apa saja. Kemudian create custom bot, nah di sini ya. Kemudian konfigurasi event, saya juga kasih nama di sini bebas. Event namanya, event name-nya saya kasih formulir PPDB. Nah,
kemudian create custom event. Nah, kemudian diarahkan ke sini ya teman-teman. Ini sudah ada formulir eventnya, saya kasih formulir, kemudian update only saja. Ini saya hilangkan, hanya ini yang kita aktifkan ya. Kemudian di kondisionalnya saya klik ini true, ikuti langkah saya saja, kemudian simpan dan simpan. Jika terjadi error seperti ini, dibiarkan terlebih dahulu ya teman-teman, kita tidak usah panik, dibiarkan saja dulu. Kemudian klik ini, kemudian create new, kemudian kita add step. Langkah-langkahnya ini saya kasih nama print PDF, atau saya samakan saja biar tidak bingung ya teman-teman, formulir ppdb, kemudian create custom. Nah, di sini teman-teman pilih ini ya, create new file. Nah, kemudian di extensionnya ini, tipenya ini saya kasih PDF ya, lalu create di sini. Nah, kita coba lihat dulu, view dulu. Nah, ini yang tadi saya maksud itu ya teman-teman, rumusnya kita sudah dibuatkan. Nah, tinggal rumus-rumus ini dipindahkan kepada template yang kita sudah sediakan tadi, yang ini ya teman-teman. Nah, kan sudah siap menyiapkan. Nah, cuman rumusnya itu dari mana? Rumusnya itu, nah ini ada NISN, kita ambil dari sini ya teman-teman, dari sini. Nah, ini rumusnya di kopikan kemudian dipastikan ke sini saja, karena biar videonya ini tidak terlalu panjang, maka terlebih dahulu saya membuat rumusnya ini. Lalu saya keluarkan dulu ini. Kemudian karena saya sudah punya, maka saya ganti ini ya teman-teman, ganti dengan template punya saya sendiri, Google Drive file, lalu di folder belajar, kemudian ini ya teman-teman. Nah, ini kita select. Nah, sudah masuk ke sini, lalu kemudian ini pilih default saja karena tidak ada pilihan lagi, dan di sini ya foldernya kita kasih nama. Nah, kita sekarang membuat folder dulu, yang mana foldernya itu dengan nama bebas ini ya teman-teman, dengan nama contoh formulir. Nah, diingat-ingat teman-teman ya, folder itu bernama formulir ya, foldernya nanti akan bernama formulir. Nah, kemudian file name-nya ini artinya nanti PDF yang masuk pada folder formulir ini bernama apa, namanya apa. Boleh teman-teman pakai nama NISN, boleh pakai nama siswanya atau nomor kakaknya, terserah ya teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan nama dari si pendaftar itu sendiri, karena di sini saya pakai nama lengkap. Nah, di kolom PPDB ini saya pakai nama lengkap. Nah, ini teman-teman, nama lengkap siswa, maka saya di sini ambil
nama lengkap siswa, insert, dan saya hapus, kemudian saya save. Lalu biar ini dibuatkan secara otomatis ketika ada file yang masuk, langsung ini diaktifkan. Kemudian untuk kertasnya atau filenya saya pakai properti portrait, salah. Kemudian ukurannya saya pakai A4. Nah, biasanya kalau PDF itu pakai A4 ya teman-teman. Kemudian saya simpan. Sudah. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk pembuatan PDF-nya ya. Nah, agar ini langsung dimasukkan pada folder yang barusan kita buat ya, agar ketika dibuat PDF-nya langsung masuk pada folder ini dibuat, maka kita buat foldernya di mana, di info, kemudian properti, kemudian aplikasi properties. Nah, di sini ini ingat ya teman-teman, ini saya hapus dulu biar teman-teman paham. Nah, ini tinggal garis miring seperti ini, flash. Nah, kita membuat folder yang barusan sudah dibuat atau dikasih nama itu dibuat di mana? Saya akan membuat folder itu supaya masuk ke folder belajar ini ya teman-teman. Biar masuk ke folder ini, maka saya akan mengkopinya. Biar sama, copy. Oke, kemudian saya pastekan ke sini. Nah, nanti folder formulir itu akan ditempatkan di folder belajar ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian saya simpan. Ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kemudian saya coba lagi. Nah, ini sudah bisa ya. Cuman di sini masih belum ada tombol. Ketika nanti ada data yang masuk, masih belum ada tombolnya. Sekarang kita buatkan tombol di behavior, kemudian new action, kemudian create new action, lalu dirubah namanya, contoh buat formulir juga bisa ya teman. Ini bebas ya teman-teman, formulir. Nah, seperti ini. Kemudian ada di tabel mana, kita akan merekod di tabel mana, kita akan merekodnya di tabel ppdb. Nah, kemudian dudisnya ini sudah betul ke ini ya, sudah betul. Kemudian di sini belum, ini sudah ada ya, ke PDF. Nah, di sini ya teman-teman. Maaf, ini belum saya buatkan. Saya kasih nama juga PDF. Ini seharusnya sebelum ke langkah-langkah ke pembuatan di new mode atau automation itu tadi, ini dibuat terlebih dahulu, namun saya lupa. Kemudian di PDF itu kita akan memanggil namanya ya teman-teman. Di sini kan nanti ada, maaf, di sini ada nama, dibuatkan nama yang tadi sudah dibuat itu ya. Jadi saya akan memanggil namanya. Kita tadi kan membuat folder itu ya. Kemudian di dalam folder itu sesuai dengan nama si pendaftarnya. Saya insert. Nah, seperti ini saya simpan. Ikuti saja ya teman-teman. Kemudian saya akan menyimpannya. Simpan.
Lalu kemudian saya sekarang akan mencobanya. Nah, kita coba memasukkan satu data. Kita bebas masukkan datanya terlebih dahulu, bebas saja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian nama lengkap Hasanuddin. Nah, kemudian jenis kelaminnya pasti laki-laki lah ya. Tempat lahirnya di mana? Di Lumajang. Karena memang saya asal Lumajang. Tanggal lahirnya bebas lah ya teman-teman. Yang penting isi dulu agama Islam mestinya ya. Anak keberapa? Anak satu. Saya anak satu. Anak pertama maksudnya. Status dalam keluarga. Kemudian saya simpan. Nah, ini sudah dibuatkan teman-teman. Nah, ketika ini diklik, data yang sudah masuk diklik itu, nah ini sudah ada tombol namanya buat formulir ya, buat formulir atau buat PDF. Buat formulir sudah, biar tidak bingung maka nah ikonnya ini saya ganti. Buat formulir bentuk apa? Bentuknya PDF. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada gambar PDF-nya, saya simpan. Nah, selanjutnya kita coba cek apakah folder PDF-nya sudah masuk. Di sini ini sepertinya masih belum ada. Kita coba reload saja. Oh ya, ini masih belum dibuat ya teman-teman. Coba kita buat dulu. Nah, ini baru berlangsung dibuatkan. Walah. Nah, sekarang sudah selesai dibuatkan. Kita coba cek di sini. Kita reload. Apakah betul? Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada formulir atau folder yang bernama formulir tadi itu. Kemudian ketika ini dibuka, klik. Nah, ini belum ini sudah ada namanya. Satu data yang sudah masuk Hasanuddin. Kenapa kok pakai Hasanuddin? Karena tadi itu kita membuat dengan pakai nama lengkap. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, ini sudah selesai sampai di sini. Namun ini masih belum kurang sempurna ini ya. Aplikasi ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena ketika ingin melihat hasil PDF yang kita sudah buat atau hasil formulir yang sudah dibuat menjadi format PDF itu, kita masih ke Google Drive-nya. Bagaimana cara supaya tidak masuk ke Google Drive-nya? Kita langsung panggil di sini. Maka caranya langsung ke data. Kemudian buka ppdb, kemudian buka view column, kemudian tambah virtual column di sini. Nah, kemudian virtual column-nya kasih nama semisal BB, bukan ya, cetak gitu saja biar enak. Nah, virtual kolomnya saya kasih nama cetak. Lalu kemudian tulis formulanya. Nah, caranya tulis tanda petik seperti ini. Kemudian panggil foldernya. Kita cari folder karena kita akan memanggil ini, manggil PDF yang kita sudah buat. PDF ini ada di mana? Ternyata PDF ini ada di kolom belajar, di folder belajar, ya. Ada di folder belajar ini. Maka ya kita harus masukkan folder belajar biar tidak ada salah. Saya copy, kemudian saya pastekan ke sini. Lalu setelah kolom belajar, saya kasih garis miring seperti ini. Kemudian setelah kolom belajar, maka ada di formulir ini ya. Ada di kolom formulir ini ya teman-teman. PDF ini ada di kolom formulir. Kita ganti nama, kemudian saya juga copy, lalu saya pastekan ke sini. Nah, lalu saya kasih tanda garis miring lagi dan saya tulis tanda dan ya. Kenapa saya salah? Ini sini dan apa? Maksudnya dan nama, karena ini yang kita panggil menggunakan kata nama ini ya, nama Hasanuddin. Sedangkan nama ini ada di kolom PDF ini. Nama Hasanuddin ada di kolom PDF. Maka di sini saya tulis tanda seperti ini, tulis PDF. Saya tutup. Nah, lalu kemudian saya kasih tanda dan lagi ya, sorry, dan
ekstensinya pakai ekstensi apa, formatnya ya, ini format ini kan PDF, maka saya tulis di sini titik PDF, kemudian ditutup dengan tanda petik lagi. Nah, ini sudah betul ya teman-teman. Lalu simpan. Tipenya saya pakai file karena itu berupa file. Mana file? Nah, ini file. Nah, lalu ini dibiarkan saja, saya down. Nah, kemudian saya simpan lagi. Nah, ini masih belum muncul ya. Setelah ini kita buat tombol lagi di sini untuk tombol manggil PDF-nya. Di behavior, new action, klik new action, kemudian saya kasih nama cetak formulir. Cetak formulir di mana? Di kolom ppdb. Kemudian to disk-nya saya pakai open file. Kemudian open file. Nah, lalu di virtual tadi kita kan sudah menambah virtual ya teman-teman, ada di cetak ini. Nah, barusan kita buat virtual namanya cetak, insert. Nah, kemudian simpan, lalu disimpan. Nah, mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini berhasil. Kita tadi sudah memasukkan data satu dengan nama Hasanuddin. Nah, dan barusan kita sudah buat formulirnya. Sekarang coba kita cetak. Namun icon cetak ini saya ganti dengan icon print. Coba print, ada ini ada ya. Kita coba ganti print. Nah, ini sudah ada. Kita save. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini ada nomor registrasi 01 ini, karena ini memang belum saya setting ya teman-teman. Belum saya setting dan ini masih berantakan, ini bisa disetting nanti ya. Settingnya di mana? Settingnya di sini teman-teman. Nah, ini settingnya, karena ini masih berantakan, saya pakai ini saja ya. Nah, ini juga berantakan. Nah, saya seperti ini. Kemudian pindah dengan tag, saya rubah posisi tetap di halaman. Artinya walaupun ini nanti ada perubahan, ini tetap ada di sini ya. Nah, biar tidak ada perubahan, ini dirubah posisi tetap di halaman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya ketika ada, ini tidak akan berpindah ya. Ini tidak akan berpindah. Yang berpindah mana? Hanya ini. Nanti ini bisa juga di custom ya, supaya tidak berpindah-pindah. Nah, ini sepertinya sudah selesai, cuman ini ada kesalahan. Nah, ini bisa dirubah ya, dicoba-coba di sini. Ya, ketika ini dirubah maka akan berubah menjadi otomatis. Oke, sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan dalam ucapan, dalam menjelaskan masih kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.